We are from Jogja, the heart of Java. Our English mantra flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Jadi, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk diwawancara. Sebelumnya perkenalkan juga dari Tujuan Wisata Sisa 4, saya dan Indra dan bersama teman saya. Nama saya Martono sebagai Ketua Kawan Pak Tutur Suwandi Mungkin bisa dilanjutkan sebenarnya. Samaran Petaka itu seperti apa? Samaran Petaka itu ya merupakan tradisi dan tradisi yang turun-temurun dilaksanakan di Kelurahan Batu dan merupakan semacam apa ya, itu tradisi dari para pengusaha toko gamping. Pengusaha batu gamping, jadi dulu kan di sini kan gunung gamping, terus ada penambang-penambang itu kan dikumpulkan, disetorkan ke pengepul-pengepul itu, pengepul itulah yang disebut sebagai pengusaha gamping, batu gamping untuk bangunan. Jadi kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang nggak tahu ya gamping itu apa ya. Jadi gamping itu semacam campuran untuk batu yang dibakar kemudian dijadikan campuran untuk membuat campuran semen. Berarti beda sama kapur? Ya, batu kapur. Iya, tapi matang. Kapur dan matang. Batu kapur dibakar dulu dan matang jadi gamping. jadi samaran Petaka ini itu mengumpulkan dari para pedagang gamping itu untuk acara bersyukur atau Ya, jadi ceritanya dulu para penambang batu gamping itu sering mengalami kecelakaan kerja. Nah, kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono pertama disarankan untuk membuat semacam sesaji dan memohon doa keselamatan biar para pekerja penambang batu gamping itu terhindar dari kecelakaan-kecelakaan kerja. itu dibuat samaran Petaka. Ya, Sampai awal menuju dari dulunya dari dusun gamping itu tempat para pengusaha batu gamping itu, terus kemudian ya belum terlalu lama sih itu baru dipusatkan kegiatannya itu di kelurahan karena mungkin di sana tempatnya sudah tidak memadai lagi. Berarti beberapa tahun terakhir ini Ya, bukan berapa tahun terakhir, tapi dalam artian kalau hitungannya itu sejak sebelum kemerdekaan kan, misalnya tahun 70-an itu kan belum, artinya belum terlalu lama kalau hitungannya dari sebelum kemerdekaan. itu kan di samaran Petaka ada seperti yang di arah itu ada obrol-obrol, lalu ada yang untuk mengaji itu apakah ada filosofinya mas? Ya, apa yang dialami? Filosofinya apa ya, karena itu tadi, karena
keyakinan dari warga masyarakat sini zaman dulu bahwasanya kecelakaan kerja tadi itu disebabkan oleh marahnya penunggu Gunung Gamping yang namanya Ki Boleng dan Ki Boleng. Kemudian dibentuklah ogoh-ogoh itu lambang dari penguasa Gunung Gamping yang namanya Ki Boleng dan Ki Boleng lagi. Kemudian sepasang pengantin itu menggambarkan bahwa itu adalah pengganti dari manusia-manusia yang jadi korban di situ. Jadi supaya tidak lagi memakan korban manusia, maka dibentuklah sepasang boneka pengantin terbuat dari beras ketan. Itu sebagai simbolisasi pengganti dari manusia-manusia yang jadi korban di situ. Saya juga baca di websitenya Jakarta itu apa ya Keraton, itu sebenarnya ada satu pembagian hasil bumi sama snack tradisional di akhir antara apa? Ya itu dari apa namanya rebutan gunungan itu bisa juga dikatakan sebagai lambang dari sedekahnya para petani yang dulu masyarakat dulu kan mayoritas petani menyedekahkan hasil buminya. Tapi kalau sekarang sudah banyak mengalami pergeseran lah tradisi bukakaan itu. Jadi secara filosofi dan secara batiniah pun sudah tidak seperti awal-awal diadakannya acara sama. Oh, kan tadi Bapak bilang kalau ada perubahan itu dari awal sampai sekarang perubahannya apakah banyak waktu? Ya perubahannya kalau sekarang ini lebih pada gimmick aja sih. Jadi kalau dulu itu kan memang sebagai bentuk persembahan masyarakat supaya tidak diganggu oleh apa namanya penguasa goib yang menguasai Gunung Gamping. Nah sekarang secara batiniah dan secara nalar pun sudah tidak seperti itu. Jadi saya katakan tadi sekarang ini lebih sifatnya pada ya pelestarian apa yang dilakukan oleh orang-orang dulu terus ditambah dengan gimmick-gimmick supaya lebih menarik aja. Mungkin bisa atraksi apa sih yang ditawarkan di sana? Kegiatannya apa saja yang bermanfaat? Kalau kegiatannya itu kegiatan intinya itu cuma 1 hari. Tapi kalau kegiatan pendukungnya biasanya ada pasar malam, kemudian pentas kesenian. Pasar malam itu isinya pentas kesenian, ada ketoprak, ada wayang, ada karawitan juga. Terus kemudian pentas modern juga ada, kadang band-bandan juga ada. Jadi ya macam-macam mengakomodasi dari segala kalangan dan genre. Makanya berarti cukup panjang ya atau hanya seminggu? 10 hari. Oh, 10 hari. 10 hari itu berarti 10 hari sebelum diadakannya kirapnya? Iya, puncaknya kirap. Prosesinya ini Pak Lurah, dua pacaran lagi syuting Pak. Jadi prosesinya itu masyarakat yang buat apa namanya sepasang pengantin pegakan dan segala macam orangnya itu biasanya dipusatkan di Gamping Kidul karena di sana itu adalah sentral dari para pengusaha Gamping pada waktu itu, dan secara tradisi dan secara histori mereka itu yang memiliki adat ini. Setelah boneka pengantin itu dibuat dan jadi, malam hari sebelum kirap itu dibawa ke sini, yang acaranya itu disebut acara Midodareni. Terus di sini biasanya ada pagelaran wayang kulit, ya semacam Midodareni itu adalah tradisi dari upacara pengantin, sehingga bekakak itu
filosofi dan simbol-simbol yang ada di dalamnya sama persis dengan ketika orang mau mengadakan acara pernikahan. Kalau simbolisasi dari manten itu juga merupakan ya semacam kita memberikan melaksanakan ritual pengantin seperti itu. Karena ada acara Midodareni. Setelah Midodareni, segala ukur-ape dari acara saparan itu disemayamkan di sini selama 1 malam. Terus kemudian baru siang harinya diadakan acara untuk dibawa ke Gunung Kagen dari sini. Siang hari habis selesai. Rutenya dari kelurahan ini keluar Jalan Wates terus ke timur, pertigaan timur itu ke selatan sampai ke utara UMJ itu belok ke barat terus ke utara masuk ke situs Gunung Kagen. Lawan arah. Biasanya ditutup yang jalur cepat. Ya, ditutup total. Tutup total termasuk jalan nasional itu kalau tutup karena niatnya bukan tutup tapi karena padatnya jumlah motor yang memenuhi jalan akhirnya jalan itu tertutup dengan sendirinya oleh banyaknya motor. Itu endingnya itu di Taman Nusantara Jadi Roni udah tahu Gunung Daming kan belum? Cuma lihat di Gunung Daming itu tinggal 7. Jadi di bawah Gunung Daming sebelah utaranya itu ada semacam altar. Nah, kita kembalinya di altar bukan di Gunung Daming, tapi di samping. Ya itu keluar di Jogjakarta. Mungkinnya sudah kuartal itu sudah tahun sebelum Jawa lahir. Yang nyembelih biasanya Pak Lurah. Kalau ada Pak Camat yang ikut, biasanya Pak Camat. Terus Pak Dugong nggak mengikut karena pegangkak itu dibikin dua pasang. Yang satu itu disembelih di altar di depan Stikes Ahmad Yani, yang satu di Gunung. Yang di Stikes Ahmad Yani itu biasanya yang nyembelih Pak Dugong. Itu yang disembelih itu yang pengantin beda Semua. Kalau yang Gunung Kagen Semua itu. Oh, berarti sebenarnya 2 pasang. Iya, 2 pasang. Filosofis dari penyembelihannya itu apa? Ya itu semacam harapan supaya itu tadi para pekerja penambang gunung Gapen itu tidak menjadi korban lagi. Jadi mereka digantikan ya cara istilahnya karena ada pemahaman dulu bahwa yang membuat mereka mengalami kecelakaan itu karena penghuni penguasa Gunung Agung itu marah, dipoleng dari marah, makanya dipoleng itu ya ditipulah supaya tidak memaksa manusia, diberikanlah sepasang boneka pengantin tadi. Jadi itu menggantikan supaya tidak memangsa manusia, pemahamannya seperti itu. Jadi untuk lukmannya itu dari mulai jam 2 biasanya. dari jam 2 karena kan pasti banyak penontonnya itu akses dari penonton itu kan mungkin ada bawa mobil, bawa motor itu apakah ada tempat parkir khusus? Ya kalau tempat parkirnya hampir semua lahan kosong di sini jadi ada tempat parkir. Berarti tidak dari kelurahan ataupun dari taman wisata ini tidak menyediakan. Tidak, itu mereka untuk pengelola parkir itu sudah dari masyarakat. Inisiatif sendiri. Untuk sepanjang rute itu apa banyak juga masyarakat yang berjualan? Banyak sekali. Itu masyarakat sekitar atau dari luar juga? Sekitar ada yang dari luar juga. Berarti memanfaatkan adanya kirap ini. Ya, salah ekonomi juga ada. Tapi nanti mereka jualannya kirap atau di Jualannya sepanjang rute yang ada space kosong mereka jualan di situ. Kecuali kalau penduduk
setempat kan mereka otomatis sudah punya tempat ya, warung di rumahnya sendiri. Kalau yang di dalam sini semua orang baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berkawan itu mereka bisa berjual. Apakah itu Pak, kalau berjual di taman besar candi itu apakah ada mereka mengeluarkan biaya untuk sewa tempat? Kalau di sana steril. Oh, berarti tidak boleh ada berjual Ya, di di luar. sama Mbak? Karena kalau mau jualan, kamu Praktik. iya. Jadi hanya jualan di sekitar rutenya. Iya, lapangan ini upacaranya kan di lapangan. Sebelum pemberangkatan itu kan ada upacara. Untuk kayak amenitas kayak toilet yang dibangun. Oh, Itu ada persiapan dari kelurahan. Nah, itu kalau selama ini belum bisa memadai untuk toilet dan saya kepikiran untuk ke depan itu mempersiapkan toilet terkait karena jumlah pendatang yang hadir di sini itu puluhan ribu ya. Maksudnya kalau toilet yang hanya ada di kelurahan ini kemarin sudah sampai juta bisa nampung. Tapi itu pendatang nggak Pak untuk jumlah pengunjung yang melihat bersama? Tiap tahun bertambah ya. nggak tahu juga, tahu ya, orangnya nggak tahu. Cuman tiap tahun full, nggak peduli jam banjir atau full. Banyak juga ya Pak, lebih dari luar negeri yang berhasil. Oh banyak, karena beberapa ini sudah masuk ke kalender wisata internasional. Jadi sudah dipublikasikan oleh Dinas Pariwisata sampai bahwa pada bulan Safar tanggal 10 Jumat kedua bulan Safar di Yogyakarta khususnya di Kelurahan Ambon Keluarga yang namanya upacara Saparan itu sudah sampai. Kalau untuk tahun ini bulan Safar itu bulan Agustus tanggal 14, namun karena tanggal 17 rencana lapangan ini dipakai untuk upacara 17-an, maka diundur Saparan yang pertama kendala itu jelas dana, karena kita sekarang tidak disupport oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari Kabupaten maupun dari provinsi. Jadi nanti full dari anggaran kelurahan plus iuran dari masyarakat sekitar Ambon Ketawang ini saja. Kemarin alasannya karena Kelurahan Ambon Ketawang ini sudah menjadi kelurahan budaya, maka semua kegiatan event kebudayaan itu masuknya ke Dinas Bundakan Kebudayaan Provinsi. Namun di Bundakan Kebudayaan Provinsi itu setiap tahun itu hanya ada satu paling pos untuk itu anggaran masuk untuk ke event apa namanya istilahnya itu ya lupa ya. Pokoknya event ada tradisi. Nah, tapi di situ yang dimasukkan bukan Saparan Budaya, tapi kegiatan lain misalnya militan atau apa. apakah Pak dari pihak kelurahan atau dari tahun bisa tahun kami itu melakukan protes satu komplain bukan? Oh iya pernah lah. Pernah hampir tiap tahun kita kekurangan anggaran karena nggak mungkin kegiatan Saparan Budaya itu di backup full dari APBK itu nggak mungkin. Otomatis Pak kami banyak sekali mengorbankan kegiatan-kegiatan yang lain yang seharusnya bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Apakah ada suatu pikiran untuk mengkomersilkan itu yang melakukan itu harus baik? Untuk mengkomersilkan ada, namun kalau sampai masyarakat harus bayar tidak pernah terlintas. Karena kalau yang bisa dikomersilkan dulu pernah kita ada yang sebelum saya masuk ke sini untuk komersilkan pasar malamnya, penonton yang datang itu harus bayar retribusi masuk.
dengan berbagai macam sajian yang ada di dalam, namun tidak semua masyarakat, sebagian besar masyarakat tidak senang dengan cara seperti itu, sehingga model pasar malam yang seperti itu akhirnya tidak diadakan lagi. Jadi ini merupakan pesta rakyat, semua bisa merasakan, semua bisa menikmati tanpa harus dipungut biaya. Tapi untuk fasilitas seperti ATM atau tadi itu di sekitar sini banyak Enggak hanya Berketawang justru nggak punya hotel. Memang kalau bicara ke depan, saya sendiri punya harapan sih, punya keinginan. Cuman untuk menuju ke merealisasikan harapan yang ada di pikiran saya itu memang masih perlu banyak banyak campur tangan, masih digodok lagi dengan supaya matang. Jadi gini, saya itu terinspirasi dengan Dieng Culture Festival. Di sana itu acara adat utamanya apa sih? Apa? Nah, cuma orang motong rambut gimbal. Tapi kok bisa menginternasional? Banyak sekali wisatawan yang datang ke sana hanya untuk menyaksikan Dieng Culture Festival. Nah, oke lah, di Dieng mempunyai dapat privilege dengan berupa pemandangan, berupa gunung-gunung yang bagus itu dinikmati. Tapi kan kita juga sebenarnya mempunyai aset-aset yang lain yang tentu saja mungkin berbeda dengan Dieng, tapi kita punya sawah, kita punya masyarakat, kita punya apa yang bisa kita jual juga. Nah, saya ke depan itu juga berpikiran seperti itu, bagaimana kalau acara Sapaan BKKBN ini bisa dijadikan suatu paket wisata tradisi, wisata adat yang bisa menarik wisatawan masuk ke sini, yang otomatis itu juga pasti akan punya dampak ekonomi terhadap masyarakat yang ada di situ. Kemasannya mungkin akan kita buat yang lebih bagus lagi, karena di Dieng Culture Festival itu kan seniman-seniman nasional, seniman mancanegara pun bisa diundang ke sana menyaksikan acara itu, sehingga bisa menarik minat penonton untuk menyaksikan. Nah, bagaimana BKK ini ke depan juga bisa seperti itu, harapannya itulah. Cuma untuk merealisasikan itu masih butuh jalan yang panjang. Iya, tidak mungkin itu hanya dihandle oleh kelurahan, Berketawang atau panitia BKK, itu nggak mungkin. Itu harus banyak sekali melibatkan stakeholder yang ada di sini. Ada sendiri, kita untuk tiap tahun untuk panitia baru dari warga, orang-orang yang peduli dengan kebudayaan, dari pelaku seni dan pelaku kebudayaan dan UMKM Karang Taruna. Banyak yang pendatang seperti Jawa itu apakah di sini ada fasilitas money changer? Kalau fasilitasnya tidak ada, mungkin itu kalau ke depan kita mau menuju seperti Dieng Culture Festival, ya semua fasilitas itu harus ada. Maka dari itu kan itu tidak mungkin kalau hanya melibatkan pemerintah kelurahan, harus semua stakeholder yang ada, baik dari infrastruktur maupun masyarakatnya juga harus ikut terlibat. Untuk Sapaan ini berkolaborasi dengan pihak lain Belum, selain dari kalau wisata. belum. Harapannya sih memang seperti itu, ada sponsor yang masuk. Cuman masalahnya kan kalau kita berbicara tentang sponsorship, ketika ada sponsor masuk, pasti konsep acaranya berubah. Kita didikte kan oleh pihak sponsor, itu yang kadang mungkin kita belum berani ke situ karena kekhawatiran seperti itu. Kalau satu didikte terus ternyata jalannya
prosesi acara adat ini tidak sesuai dengan pakem yang sudah selama ini berjalan, mungkin akan ada resistensi yang dari masyarakat. Kita kan khawatirnya seperti itu. Karena kan sudah dikuasai sponsor, ya bagaimana supaya sponsor itu bisa memaksimalkan acara tersebut untuk kepentingan mereka kan? Tapi kalau misalnya kayak suatu saat dana yang kumpul itu kayak benar-benar nggak terpenuhi, itu apa ada kemungkinan seperti itu? Itu sudah berapa kali, 3-4 kali kita mengalami seperti itu. Kalau kita mengalami kekurangan dana, otomatis ada beberapa agenda yang biasanya ada kita tiadakan. Misalnya wayangan itu kan cukup menguras anggaran kan, puluhan juta. Nah itu berapa kali kita tidak adakan wayangan ketika malam. Dan itu juga akhirnya muncul pertanyaan dari masyarakat, biasanya wayangan orang ini. Ya karena nggak ada duitnya sama sekali, kita tidak bisa memaksakan. Kemudian ketika pandemi kemarin, secara resmi dari pemerintah kelurahan nggak ada kegiatan samaran kakak, lockdown semua kan. Tapi masyarakat nggak begitu yang memiliki secara histori itu adalah pemilik dari tradisi ini, mereka mengadakan sendiri dengan cara mereka mencari dana sendiri swadaya, tapi acaranya tidak dipublikasikan, istilahnya celimen atau celimen kecil-kecilan, dan itu tidak banyak yang tahu. Jadi mereka itu borapenya terus dibawa jam, pakai mobil, bawa ke gunung kaping, sembelih, dan semuanya silent, nggak ada yang dipublikasikan. Karena sampai itu masih percaya itu ya, mungkin beberapa pelakunya masih ada yang meyakini seperti itu. Apabila tidak dilaksanakan nanti akan terjadi hal-hal yang di luar nurul atau gimana, saya nggak tahu. Tapi kalau masyarakat umum dan para performer ketika ada kegiatan kirap itu, mereka sudah kebanyakan sudah tidak karena faktor ya, karena menghibur saja. mungkin ada kendalanya itu bukan terkait dengan Itu baru pertama. Iya, yang lain. Yang kedua masalah keamanan. Terus yang ketiga ya masalah perlengkapan infrastruktur tadi seperti yang disampaikan, itu masalah parkiran, masalah penataan para pedagang UMKM dan sebagainya. Karena yang terlibat ini banyak sekali, puluhan itu semua jualan dari Jalan Wates itu full rapat sampai nggak ada space untuk bergerak, penuh itu blok-blok gitu. Kan loh, keamanan itu kali terjadi gesekan-gesekan antara penonton dengan performer dengan performer, berapa kali terjadi gesekan. Apakah tidak ini Pak? Tidak mungkin dari pihak kepolisian Semua sudah dilibatkan. Ya keamanan yang kita libatkan itu lebih dari 300. Jadi anggaran kita itu habis untuk kegiatan samaran itu paling banyak menyerap anggaran itu adalah konsumsi untuk keamanan. Sekitar 25 juta sendiri untuk keamanan. sekarang 300 personil. Lebih bahkan, baik dari resmi atau keamanan resmi maupun swasta, banyak sekali. Tapi ya karena banyaknya pengunjung, kemudian mungkin koordinasi yang kurang solid, jadi percikan-percikan itu di beberapa spot masih ada. Tapi semua, alhamdulillah semua alhamdulillah. Kan udah Pak, kan sudah sekolah itu terdapat karena adanya konflik. Kalau sampai terdapat nggak ada, tapi kalau sempat ya apa namanya ya ada produk kecil itu sempat ada tahunnya.
sebelum saya di sini ya itu masalah yang meninggal. Tapi itu faktornya bukan karena bengkak sih, cuman kejadiannya ketika sabaran itu kan otomatis ya, karena kejadiannya pas sabaran otomatis orang-orang yang berkumpul di situ jadi terlibat kan. Nah, yang nonton lah jadi terlibat. Kalau yang lewat juga. Iya. Akhirnya ya itu nggak tragis itu. Dari yang berpengalaman sendiri nih, Pak, ada yang buat pembatasan bukan juga ya? Ada nggak perkara sipil? Nggak bisa. Rumah dibatasi nggak bisa, kita caranya gimana membatasi. Kalau pembatasan performer sudah. Kalau kita nggak batasi, ratusan yang mau tampil sini. Nah, mulai tahun kemarin kita sudah batasi fokus untuk para performer itu kita hanya mengakomodir 18 kelompok khusus dari Abad Ketahuan umum. Kalau Abad Ketahuan tidak mau mengumpulkan 18 baru dijalankan tadi. Nah, dari 18 itu sudah sehabis dibagi. Karena kalau nggak dibatasi ya banyak sekali cuma itu nggak akan selesai sampai Isya ini jalan nasional banyak teman-teman IP negara yang menggunakan akses jalan ini kan, jadi ya akan jadi masalah kalau sampai alun-alun itu terganggu perjalanannya. Bahkan dari saudara itu apakah dari pihak orang itu mereka juga bahkan beberapa alat ini kan ada di seperti papan jalan. Ya, kita sudah kerjasama dengan aparat kepolisian dan polsek-polsek yang ada di sekitaran sini, kemudian polsek Sedayu, kemudian jadi pengaturan lalu lintas pengalian jalur itu juga kita lakukan. Saya dari Barat, itu dari Sedayu sudah melakukan arah Mabes yang ke kiri maupun dari Kumparan Sedayu yang ke kanan. Kepolisian dari arah timur, mulai dari Purbajan ya, langsung dari Kasian, untuk Kasian juga saya sudah mengurangi arus yang melewati timur selatan dan barat. Ini tidak dilakukan sebenarnya, tapi kan jumlah kendaraan yang ada di Jogja ini kan luar biasa banyak. Kalau diambilkan ke jalan hujan dan hujan nggak muat jalan hujan ke kampung limpahan dan jaya. Tetap banyak sekali aktivitas masyarakat. Komplain karena hal tersebut. Banyak sudah. Tapi itu sudah dijelaskan yang keamanan sepanjang itu ke bawah. Kalau pengamanan punya sendiri waktu upacara menyebut itu, karena tadi harus kondisinya steril dari tempat. Ya, jadi kita menjaga teman-teman komunitas yang ada di Abad Ketahuan. Ya ada misalnya Rari, Rapi, ada juga apa namanya itu Arianom, ada juga AMB, ada juga Mas, semuanya kita buat. Jadi untuk sterilisasi lingkungan Itu biasanya gerbangnya kita tutup, jadi sebelum acara dibuka gerbangnya ditutup, baru ketika hubungan mau datang kalau dibuka seawal nggak bisa masuk. kalau tidak Wah, sangat kesulitan sekali.
kemudian hanya bedanya ada dua kemudian apakah dua-duanya yang dari kami itu juga yang membeli dari Bulog dan enggak, kalau yang ngambil itu yang di sekitar situ biasanya yang penting Pak itu Pak Lurah ini yang dihubungkan kalau dari Ramal itu ikut melihat terus ya, ikut andil dalam proses samaran dulu rutin cuma akhir-akhir ini jarang sekali kan yang hadir di sini. Terakhir itu ketika isu keistimewaan zaman SBY ya, dan lama sekali. Setelah itu ada juga nih Gusti Prabu itu juga lalu di sini. itu tanpa undangan atau dari pihak undangan Biasanya kita undang. Tapi kan kita dapat bocoran dulu kan. Wah ini pejabat ini mesaki rawuh, nah terus kita tapi yang bukan itu siapa sih? kalau yang diundang biasanya yang rutin aja ya, yang rutin itu jelas Bupati Sleman, Dinas Kebudayaan Sleman, Dinas Kebudayaan Provinsi itu Camat, Puspika, sama Dewan Banding itu juga rutin. Kamu undangan ada ini apa? Batas juga nggak atau Ada masalah kebutuhan konsumsi yang ada. Tapi kan kalau tamu undangan Pak nggak banyak. Salah sasaran utara ini Pak, promosinya kan ada postingan di Promosinya yang lewat medsos yang dimiliki oleh kelurahan. Dan yang jelas masyarakat itu kita bikin postingan belum jadi aja, misalnya baru dikonsultasikan bagaimana ini kurang apa itu sudah tersebar di masyarakat. Kalau banyak sekali yang sudah kita saja belum tahu, masyarakat sudah dapat informasi berapa kali seperti itu. ada kerjasama dengan orang Kita nggak pernah karena kita merasa nggak perlu tanpa dipromosikan lewat koran aja sama itu? udah kayak gitu. Tapi ini banyak sih Pak yang jurnalis meliput Banyak. masalah ini. Iya. Kemarin kita juga sebelum waktu kita itu kita juga langsung ngecek ini sebenarnya ngecek apa nanti sama ada yang ada Pak. Jadi pengelolanya itu ada tim sendiri tuh Yang melapa. Instagram ya. Oh ada. Tadi cuma teman-teman staff aja. Karena banyaknya pekerjaan dan kegiatan yang diadakan di sini, akan medsos itu terbengkalai juga. Ini Pak, untuk dari pihak kelurahan atau Taman Wisata Alam Kami itu menyediakan diri seperti pemandu. Ya. Kalau ada tamu dari luar negeri yang butuh pandu untuk melihat Nah, biasanya mereka datang ke sini udah memandu. oh berarti udah Pemandunya itu yang mengarahkan, yang tanya-tanya, bisa apa yang mau cara sini. tapi seandainya ada pihak luar negeri atau luar negeri yang tidak tanpa pemandu apakah dari pihak kelurahan dan Taman Wisata Alam yang ada Sampai sekarang belum. Mungkin kalau mereka datang dan butuh pemandu ya terpaksa kita cari, kita sediakan. kalau untuk yang di Gunung Kempia itu Pak pernah nggak waktu proses wisata dibakar yang diberikan itu ada suatu kecelakaan Satu apa? kecelakaan Alhamdulillah sampai sekarang ya mungkin kecil-kecil kalau orang rebutan bisa jatuh mungkin ada, tapi nggak sampai fatal atau nggak ada. Ketika kirap ya beberapa kali jatuh, kakinya patah itu ada, terus
kudanya terluka itu juga ada, karena saking banyaknya penonton kuda itu kan takut, jadi malah panik gitu kan, panik akhirnya ya semacam gua nggak tahu jalannya ngamuk, tapi ya karena panik aja. Penampilan itu biaya pengobatannya itu ditanggung. Kita melibatkan rumah sakit setempat untuk yang ada di dekat sini untuk bisa menangani apabila terjadi insiden atau hal yang terjadi. Kita bisa sama Rumah sakit itu berarti kita bisa lihat. sampai kamu mandi. Ya. Berarti selama kirap itu adalah kayak ambulans yang Ambulan banyak, karena kita juga memiliki banyak relawan yang terlibat di sini. Jadi ada ambulan yang mobil ada, ambulan yang sampai di titik-titik rawan juga ada. Itu kan tadi asasnya nggak dapat ya Pak, untuk benar-benar itu apakah ambulan itu tidak terganggu? Jelas terganggu, cuman karena ambulan yang setelah di situ itu adalah orang-orang lokal, jadi mereka sudah tahu jalan-jalan terus dan bisa akses ke rumah sakit secara cepat. itu kalau misalnya yang mengalami kecelakaan pengunjung itu masih juga Iya termasuk. Total fasilitas untuk rumah sakitnya. Iya, di rumah sakit itu juga kita Bapak ada nggak suatu hal dari sama Bapak yang sebenarnya perlu tapi belum bisa direalisasi? Mungkin dari apa ya? Itu sebagai evaluasinya. ya itu tadi infrastruktur untuk menunjang acara tersebut selama ini pengaturan sih kalau saya, pengaturan ketika pelaksanaan kirap itu yang kadang masih prodik. Karena banyaknya penampil dan banyaknya penonton, jadi mengatur itu masih sulit. Kemudian kalau infrastruktur ya yang paling urgent kalau saya yaitu tadi bisi portable tadi itu sangat dibutuhkan supaya tidak mengalami overload. Di BCS. Iya, itu parah itu sampai berhari-hari. Saya rasa itu. Kemudian harus juga kalau pengelolaan dari Taman Wisata ini dari dana kelurahan. Dan apakah dari Taman Wisata Alam kami itu juga memberikan sumbangsi dana atau berarti hanya cuma untuk tempat pelaksanaan. Karena kami baca-baca juga kemarin kita baca-baca itu tempat kegiatan kolaborasi dari kelurahan hampir ketahuan. Kami kira untuk pendanaannya itu akan gabungan dari kedua pihak. Itu dari kelurahan Nabarketawang dan masyarakat. berarti mereka hanya sebagai tuan rumah gitu ya? Ya, penempatan acara film. Ya mereka juga infrastruktur di sana juga kan, menyediakan infrastruktur juga. Tapi untuk dana cash itu yang masuk ke panitiaan juga. Pelaksana dan penanggung jawabnya juga didominasi dari kelurahan. Iya. Masyarakat sih, umumnya masyarakat yang pelaku seni, pelaku budaya itu. Nanti kan Sampurasun Negara ini kan sebenarnya potensinya kan sangat besar ya Pak. Nah, apakah Sampurasun Negara ini memberikan dampak signifikan kepada masyarakat? Kalau berdampak, jelas berdampak. Tapi kalau signifikan, belum signifikan. Dampak ekonomi tadi juga ya. Iya, cuman dampaknya kan hanya ketika pelaksanaan yang setahun sekali saja. Kalau untuk yang selanjutnya itu belum. Jadi misalnya gini, Nabarketawang itu khasnya yaitu saluran BKK itu yang membedakan kita dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Kita punya itu
Cuman Saparen BKK ini belum bisa menjadi satu trademark yang bisa dijual lebih. Misalnya orang yang datang ke Batu Tawang itu keluar dengan membawa souvenir, berupa sana sepasang pengantin BKK atau miniatur apalah atau apa namanya lukisan gunung gamping atau apa, itu kita belum sampai ke situ. Seharusnya kan kalau kita bicara masalah aset yang besar, hal-hal semacam itu kan yang bisa kita gali untuk memperbesar aset itu tadi. Jadi sampai sekarang kita masih belum bisa sampai ke situ. Kalau mau direalisasikan Pak, misal toko yang miniatur lukisan itu, apakah sudah ada tempat yang dijual? Belum, makanya dari itu kita itu belum bisa mengeksploitasi potensi yang kita miliki ini secara maksimal. Karena harusnya kan kita melibatkan banyak sekali stakeholder, banyak sekali masyarakat yang bisa kita libatkan di situ. Infrastruktur juga harus ada kan, misalnya kita harus memiliki sebuah toko, tapi ke depan kita akan kesana sih. Harapannya kita akan kesana karena kita memiliki potensi-potensi yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan aset kita. Mohon maaf kalau bila ada waktu atau pertanyaan. Ayo, waktu juga Sama-sama aku sudah terima kasih dari lokasi UGM jurusan bisnis perjalanan wisata. Semoga dengan adanya wawancara ini juga bisa menambahkan informasi ke masyarakat tentang acara Saparen BKK, dan makin banyak juga masyarakat yang mengenal dengan potensi yang ada di lingkungan. Ini kita perbedaan zaman